Halo anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi bangun ruang. Submaterinya adalah volume tabung. Yang pertama, menentukan volume tabung dengan rumus. Volume tabung dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi sama dengan luas lingkaran kali tinggi. Nah, luas lingkaran sendiri rumusnya adalah ini ya. Simbol ini dibaca Pi kali R kuadrat kali T. T ini tinggi yang di sini ya, disimbolkan T. Nah, ini keterangannya, simbol ini tadi dibaca Pi. Itu adalah perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya. Nilai dari Pi ini adalah 3,14 atau 22/7. Nah, ini adalah pendekatan nilai dari Pi. Jadi, kalau saat perhitungan di soal nanti bisa gunakan 3,14 atau 22/7. Nah, sebaiknya jika nilai dari R itu jari-jari tabung, dan T itu tinggi tabung, jika nilai dari R atau T-nya kelipatan dari 7, maka sebaiknya gunakan 22/7, karena nanti bisa dibagi dengan 7 yang di sini. Misalkan R-nya 7 atau 14, atau kelipatannya lagi 21, atau T-nya yang kelipatan dari 7, maka sebaiknya gunakan 22/7 sebagai nilai Pi. Jika R ataupun T-nya bukan kelipatan dari 7, sebaiknya gunakan yang 3,14. Misalkan R-nya 8 atau 9, atau T-nya yang seperti itu juga, misalkan T-nya 10, 11, ya gunakan yang 3,14 jika R dan T ini tidak kelipatan dari 7. Kita lanjut ke contoh soal. Perhatikan contoh berikut. Contoh 1, perhatikan gambar berikut. Sini ada gambar sebuah tabung. Kita akan selesaikan. Tentukan volume tabung di samping. Penyelesaiannya, diameter atau D sama dengan 8 cm. Jadi, garis dari tepi busur lingkaran ini menuju ke tepi lainnya ini namanya diameter. Sepanjang ini namanya diameter. Nah, bagaimana dengan jari-jarinya? Karena rumus yang tadi kan menggunakan jari-jari, bukan diameter. Nah, untuk jari-jarinya, jari-jari atau R sama dengan diameternya ini dibagi dengan 2. Jadi separuhnya ini, yaitu jari-jarinya. Jadi kan 8 dari sini sampai sini dibagi 2. Jadi jari-jarinya adalah 4 cm. Jadi separuhnya ini adalah 4 cm. Nah, ini ya. Dan tinggi tabung T sama dengan 14 cm ini. Kita langsung ke rumusnya. Volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Rumus yang tadi. Sama dengan luas alas tadi kan bentuknya lingkaran, jadi gunakan rumus lingkaran. Sama dengan Pi kali R kuadrat kali tingginya ini, T. Sama dengan, nah di sini menggunakan 22/7. Kenapa? Karena di sini R-nya memang bukan kelipatan 7 ya, di sini R-nya 4, tetapi T-nya 14 itu kelipatan dari 7. Jadi sebaiknya kita gunakan nilai dari Pi itu 22/7. Jadi 22/7 kali 4 kali 4. Nah, ini kenapa 4 kali 4? Karena di sini
R-nya pangkat 2. Jadi, ada 2 di sini ya, 4 kali 4. Kali T-nya tadi 14. 22/7 kali di sini 4 kali 4 ini sama dengan 16. Jadi kita tulis di sini 16 kali 14 yang ini. Di sini kita bisa coret 14 dengan 7. 14 bagi 7 ya. Bisa kita coret. 14 bagi 7 berapa? Ya, 2 ya. 14 bagi 7 ini 2. Sama dengan, ini tadi 7-nya sudah dicoret, jadi tinggal 22 di atas. 22 kali 16 ini, kali 2. Ini tadi hasil pencoretannya. 14 bagi 7 tadi ya, 2. Sama dengan 22 kali 16 kali 2 ini sama dengan 704. Jadi, volume tabung pada gambar adalah 704 cm3. Kita lanjutkan ke contoh 2. Perhatikan gambar berikut. Sini ada gambar sebuah tabung. Tentukan volume tabung di samping. Penyelesaiannya, di sini kita bisa lihat bahwa jarak yang diketahui di sini sudah merupakan jari-jari, bukan diameter lagi ya, karena di sini ada panahnya ini. Dari tengah sampai ke tepinya, panjangnya 7 cm. Jadi letaknya tidak di tengah seperti soal sebelumnya tadi. Jadi ini sudah merupakan jari-jari atau R. Yang panjangnya 7 cm. Jadi tidak usah kita bagi 2 lagi seperti soal sebelumnya tadi. Tingginya, T-nya, sama dengan 16 cm ini. Langsung ke rumusnya, volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Nah, di sini kita juga gunakan Pi-nya 22/7. Kenapa? Karena di sini R-nya 7 tadi ya, 7 kan memang kelipatan dari 7. Dan T-nya bukan kelipatan dari 7. Tidak apa-apa kalau T-nya bukan kelipatan dari 7. Salah satu antara R ataupun T yang kelipatan dari 7, kita bisa gunakan Pi-nya 22/7. Atau dua-duanya kelipatan dari 7 juga bisa. Kita gunakan Pi-nya 22/7. Jadi di sini Pi-nya digunakan 22/7 kali R-nya tadi 7 cm ya, karena R pangkat 2 artinya 7 kali 7. Kali T-nya 16. Di sini kita bisa coret salah satu 7-nya di sini ya. Salah satu R-nya di sini kita coret 7 bagi 7. Ya bisa ya, kita coret seperti ini 7 bagi 7. 7 bagi 7 berapa? Iya, 1 ya. 7 bagi 7, 1. Jadi yang tersisa 22 ini kali 7 yang di sini kali 16. 1 ini tidak apa-apa, tidak usah ditulis. Karena apapun yang dikali 1 hasilnya ya tetap ya. Tetapi kalau hasilnya bukan 1 ya ditulis di sini ya. Kalau hasilnya bukan 1 harus kalian tulis. Jadi ini tadi tersisa 22 kali 7 kali 16. Kali satunya tidak apa-apa, tidak usah ditulis. Sama dengan 2464. Jadi, volume tabung pada gambar adalah 2464 cm3. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Diketahui sebuah tabung mempunyai tinggi 15 cm dan diameternya 6 cm. Tentukan volume tabung tersebut. Penyelesaian, diameter atau D sama dengan 16 cm. Maksud saya, diameter atau D sama dengan 6 cm. Jari-jari atau R sama dengan 6 bagi 2 jadinya ya. Ini kan yang diketahui diameter.
Maka untuk mencari jari-jari harus kita bagi 2. 6 bagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3 cm. Jadi seperti itu. Kalau yang diketahui diameter, untuk mencari jari-jarinya itu dibagi 2. Dan tingginya dari soal ini 15 cm. Langsung ke rumus, volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Sama dengan, nah di sini kita gunakan Pi-nya 3,14. Mengapa? Karena bisa dilihat di sini, R-nya kan 3 cm, T-nya 15 cm. Tidak ada yang kelipatan dari 7 di sini ya. Jadi sebaiknya kita gunakan Pi-nya 3,14. Karena tidak ada juga yang bisa dibagi dengan 7. Di sini 3 ataupun 15 itu tidak habis dibagi 7. Ini kita kalikan sama dengan 3,14. 3 kali 3 itu kan 9. Nah, kita tulis di sini 9 kali 15 ini. Nah, sekarang kita kalikan. Masih ingat cara mengalikan bilangan desimal? Sini kan kita kalikan 3,14 kali 9. 9 kali 4. Ya, 36. Tulis 6, simpan 3. 1 kali 9, 9. 9 tambah 3, 12. 2. Simpan 1. 9 kali 3, 27. 27 tambah 1, 28. Nah, di sini komanya kita hitung. Di sini ada berapa angka di belakang koma yang ada pada soal. Nih ya, 1, 2. Di sini nggak ada. Jadi, 2 angka di belakang koma. Selanjutnya ini kalikan lagi dengan 15 ini. Kita kali 15. 5 kali 6, 30. Tulis 0, simpan 3. 5 kali 2, 10. 10 tambah 3 itu 13. Simpan 1. 5 kali 8, 40. 40 tambah 1, 41. Tulis 1, simpan 4. Lalu 5 kali 2, 10. 10 tambah 4 ini 14. Nah, itu baris pertama ya. Selanjutnya kita kalikan yang satunya lagi ya. 1 kali 6, 6. 1 kali 2, 2. 1 kali 8, 8. 1 kali 2, 2. Lalu ditambah. Ini 0. 6 tambah 3, 9. 2 tambah 1, 3. 8 tambah 4, 12. Tulis 2, simpan 1. 1 tambah 1 tambah 2, 4 ya. Nah, kita bisa dilihat tadi ini, dari soal yang ini, ada 2 angka di belakang koma. Di bawahnya ini nggak ada ya. Jadi, di sini hanya 2 angka yang ada di belakang koma pada jawabannya. Di sini komanya ya. Nah, untuk 0 yang paling belakang itu boleh kita hapus. 0 ini boleh kita hapus ya. Yang pasti 0 yang paling belakang, koma, itu harus boleh kita hapus.
Jadi hasil perkalian ini adalah 423,9. Jadi, volume tabung tersebut adalah 423,9 cm kubik. Nah, sekian materi tentang volume tabung kali ini. Terima kasih.